Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjeng dan manten yang lagi berbunga-bunga hatinya. Ini sambil nunggu manten kan ada yang belum datang di pasangannya ini. Iya Mbak ya? Masih perjalanan? Enggak, bisa hadir karena Dari? orang Madura tapi kerjanya di Jember. Aku yang turut saja. Iya. Kita bimbingan perkawinan dulu, setelah bimbing nanti kemudian baru dirafa. Ini pengalaman pertama semua apa ada yang sudah pengalaman? Sudah pengalaman. Pertama ya. Waduh. Yang sudah pengalaman ini terus nggak sampai nopo ya semua pengalaman. Berarti kalau sudah pengalaman terus kok masih nikah lagi, berarti nikah itu enak ya. Seandainya kok gak enak ngono, nggak bakalan nikah lagi. Bismillah, Pak. Bismillah. Intinya nikah itu enak. Nikah itu enak. Nikah enak lah pokoknya diperjuangkan. Terus perjuangan waktu, perjuangan tenaga, pikiran. Tapi yo ono gak enaki juga. Mbak Nun jenengan ngono enak mana? Mana yang paling banyak nikah itu? Enaknya lebih besar atau enggak enak sing luwih akeh? Insya Allah enaknya lebih besar. Ini banyak lebih besar enaknya. Kalau memang dijalani secara ikhlas, Ikhlas. insya Allah. Insyaallah. Jenengan ngapunten. Itu pisahnya bisa cerai apa bisa meninggal? Bisa cerai. Bisa cerai. Waduh ini. Barangkali bisa di-sharekan kepada kami semua kira-kira yang membuat rumah tangga itu jadi gonjang-ganjing yang paling berat itu apa? Apa ya, Pak? Patriarki. Yang jenengan rasakan ini? Patriarki? Ya. Berarti laki-laki terlalu dominan? Ya. Oh gitu ya? Seperti apa dominannya? Paling enggak itu seperti tugas laki-laki ya, tugas laki-laki. Perempuan ya perempuan. Berarti harus ada pemisahan tugas yang jelas. Ini menurut jenengan batasnya gimana? Laki-laki itu tugasnya apa saja, perempuan? Bukan soal batasan, Pak. Cuman harusnya ada saling apa yang Aduh, Pak. Susah jelasinnya. Nah itu kan kita ini kan perlu pengalaman yang sudah ya. Setuju nggih? Artinya bukan maksud kita itu ingin mengulik aib jenengan, enggak. Ya. Yang jenengan rasakan itu beratnya apa sehingga kemudian rumah tangga itu jadi gonjang-ganjing itu loh apa gitu ya. Yang tadi itu kan pertama itu kan yang laki-laki terlalu dominan gitu. Barangkali ucapannya laki-laki atau moro tangan apa karena ekonomi terus sehingga mumet gak iso. Yang paling besar atau menurut jenengan tadi itu ya patriarki ya. Halo yang laki-laki, ini PR bagi kita semua yang laki-laki, jangan sampai terlalu domi. Terus jenengan kata terus budi. Berarti istri jenengan ini tipenya nggak suka diatur-atur kelihatannya begitu ya? Diatur ya harus, tapi harus wajarnya. Sewajarnya. Kalau emang saling kekurangannya harusnya saling Melengkapi. Bukan kekuranganmu kayak gitu. Ya Pak. Benar ini, benar.
selama saya nangani Binwin baru kali ini ada pengalaman yang patriarki itu menjadi masalah yang besar sehingga kemudian jadi gonjang-ganjing. Selama ini yang kita tangkap itu KDRT itu ya, kekerasan. Kemudian yang kedua itu ekonomi. Itu yang paling banyak yang kita tangani seperti ini. Nah, yang patriarki baru kali ini, makanya kok Aneh kan Pak, orang nggak akan ngomong kayak gitu harusnya biasanya. Cuman paling dominan kan apa ya, di masalah-masalah orang yang seperti ini kan biasanya ekonomi kan kayak gitu ya Pak. Betul. Ya masalah ekonomi sih kayaknya harusnya biasanya orang saling menerima gitu ya. Iya. Asalkan dia mau berusaha kan. Betul. Gitu. Pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Iya. Macam-macam Pak ya. Betul. Nanti ini salah satu PR bagi yang laki-laki ini. Jangan terlalu menghegemoni terlalu mengatur kepada pasangan. Hargailah pasangan. Pendapat pasangan itu dihargai, didengarkan. Setuju. Iya. Tidak kemudian mentang-mentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian mentang-mentang aku iki pemimpin keluarga, kamu harus manut apa jari aku. Wah. Ini PR bagi kita. Ternyata itu menjadi bumerang kalau itu terlalu kuat hegemoninya ya. Yang namanya hubungan suami istri itu kan hubungan partner ya. Laki-laki nggak bisa hidup sendiri, perempuan juga tidak bisa hidup sendiri, saling melengkapi. Sing lanang kerja, sing wedok omah, sing lanang disiapno mangane, siapno pakaiane. Nah, kan enak kan? Begitu datang ada masalah curhat dengan istrinya, akhirnya longgar pikirane. Nah, coba sing lanang kuat kaya apa? Taruhlah nggone endi? Kantore ono masalah gede terus dipendem dhewe. Berapa tahun dia bisa memendam? Kalau nggak punya luapan curhat kepada orang lain, iso-iso stres. Nah, itulah gunanya pasangan suami istri. Setuju ngoten nggih? Atau jenengan punya solusi yang lain? Ini yang sudah pengalaman soalnya. Sudah yang kedua kan? Iya, kedua. Kedua Bu. Iya. Ada solusi lain? Sudah enggak. Setuju itu ya? Nah, setuju. Tapi ini saya tambahin. Kalau nggak salah menurut penelitian itu memang secara kodrat laki-laki dan perempuan itu beda. Nek perempuan itu ngomongnya itu sehari itu minimal 18.000 kata. Perempuan itu ngomong itu minimal 18.000 kata. Laki-laki satu hari itu minimal 7.000 kata. Selisihnya ada. Maksudnya apa? Ini saya sampaikan. Maksudnya gini, berkaitan dengan patriarki tadi itu. Perempuan itu karakternya itu ngomel. Tugasnya laki-laki mendengarkan saja. Lah, nek takdire iku kodratnya itu ngomel kok dicegat, kok dibendung karo yang laki-laki. Iki nek iso mumet pikirane, ya cendet-cendet kan lho. Stres barang ngono. Akhirnya kan ya dipendem dewe. Akhirnya ngenes. Arep ngomong titik wis bos. Ngomong apa? Lambe kak di. Lagi mau curhat langsung
semprot karo sing lanang. Akhirnya ya iku mau. Di sisi yang lain itu laki-laki itu takdirnya, kodratnya itu karena apa? Penghubung otak kiri dan otak kanan itu tipis. Penghubungan otak kiri otak kanan itu tipis, maka laki-laki itu ketika sudah konsentrasi kerja itu dia daya dengarnya itu berkurang. Ketika dia sudah melakukan suatu pekerjaan, maka daya dengarnya itu berkurang, dia fokus di kerjaan. Artinya apa? Perempuan harus paham. Kalau laki-lakinya lagi konsentrasi kerja, jangan dipanggil. Ojo diceluk. Mas, kilo anak kilo gendong si, umpamane ya. Padahal lagi konsentrasi kerja. Dia tuh nggak dengar karena fokus di kerjanya. Nah ini kalau nggak dipahami, iso emosi, sing wedo iku, iya nggak? Kupingnya dublek be. Oh, ya kan? Mungkin nggak? Iya. Diceluk sampai banget ngono gak krungu. No. Itu karena apa? Laki-laki itu begitu. Jadi ketika sudah fokus di pekerjaan, maka pendengarnya itu berkurang gitu. Kalau butuh pada suami, minta tolong dijawil. Mas, anak itu dong sih ya aku tak blonjo, betul. Itu saling memahami karakter. Ya berkaitan dengan tadi itu loh, patriarki itu loh, saling memahami kan. Ya. Tapi hebatnya perempuan, karena penghubungan antara otak kiri otak kanan itu lebih tebal. Dia itu kelebihannya perempuan itu bisa mengerjakan suatu pekerjaan, macam-macam pekerjaan dalam waktu yang sama. Nah, itu hebatnya perempuan. Dulang iso karo masak, iso karo nyapu, iso. Nah, itu perempuan. Laki-laki gak iso ngono iku. Hanya satu kali satu pekerjaan dalam satu waktu. Kalau perempuan ndak nyuci, dumpir, wong ditinggal, dulang anake. Karo goreng tempe, wah. Niku iso niku. Jadi iku iso niku dan itu konsentrasi full bisa. Itulah hebatnya perempuan. Nah, itu saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Jadi pengalaman yang kita peroleh tadi itu patriarki itu harus menjadi menjadi pengalaman yang bermanfaat untuk kita semua, termasuk saya sendiri ya. Walaupun saya baru 22 tahun menikah ya, tapi pengalaman tadi itu sangat bermanfaat. Baru 22 tahun. Ini beliaunya malah sudah 40 tahun. Belum ya? 30 tahun. 30 tahun. Beliaunya 30 tahun. Karena saya yang pertama sudah kuliah semester 4. Lah, jadi dalam rumah tangga itu ya harus saling memahami. Komunikasi jalan itu penting, dan komunikasi bisa jalan dengan efektif kalau masing-masing merasa satu level. Tidak pada kita itu merasa dirinya lebih hebat. Kalau yang satu merasa dirinya lebih hebat, yang lainnya dianggap apa kowe? Menurut aku, ane ngono, komunikasi nggak bisa jalan. Ya. Karena dalam rumah tangga itu nggak bisa nih komunikasi itu.
Nggak mungkin rumah tangga terus nggak komunikasi itu. Nggak mungkin ya? Setuju nggih? Setuju. Apapun mesti butuh komunikasi. Menengan gak ngerti maksudnya terus rame. Jadi dalam rumah tangga utamakan komunikasi, yang kedua jangan suudzon kepada pasangan. Oh ini penting. Contoh. Sing lanang teko nyambut gawe. Panas, pegel, capek, stres. Dia begitu datang diem saja. Diamnya itu karena capek. Yang perempuan seandainya punya suudzon itu mesti ngomong ini nang atine, bojo iki lapo yo teko-teko kok marah karo aku iki ya, lapo yo aku salahku apa kok gak nyopo aku. Padahal diam itu karena capek lah. Nek wis didahului bojo iku kok marah karo aku iki, apa salahku, berarti kan suudzon. Harusnya bukan begitu, ditakoni, Mas, apa kok diem, ono apa? Ini kantor ono masalah ta, ini pekerjaan ono masalah ta. Ngono. Baru kemudian cerita. Nah, harus begitu, diusahakan jangan suudzon kepada pasangan. Itu penting. Ya iku mau nek diawali dengan suudzon, masalah iso dadi gak ono masalah iso dadi masalah. Gak ono masalah lho iso dadi masalah digewe-gewe. Nah itu. Lah tidak kalah penting. Nanti kalau jenengan sudah nikah, usahakan dibuat suasana yang bagaimana menciptakan pekerjaan, suasana yang berdua. Contoh, sholat berjamaah, begitu assalamualaikum, JPK kiri kanan. Nah, jenengan kok kelihatan nih, gak setuju soalan nih. Gimana Pak? Jenengan gak setuju tak? Setuju. Ada Pak? Punya pengalaman? Enggak apa-apa, Pak. Itu penting itu. Itu penting. CPK itu penting. Itu dalam rangka apa? Memupuk rasa kebersamaan, ya, saling sayang, rasa memiliki, gitu. Itu harus dipupuk. Ya, saling lah. Nah, istilah Ibu Fudhon itu saling. Itu saling toh? Saling menyayangi, saling mencintai, saling menghormati, nah, saling menghargai. Tapi itu jangan hanya di depan saja, yo. Masuk bertahun-tahun ya ngono. Saya sama sekali masih tetap begitu. Nih, di rumah itu nih, iya, JPK itu biasa. Mari jamaah dari JPK kan asik toh. Nah, ya soalnya nikah itu ibadah yang paling panjang seumur hidup soalnya kan. Kenapa kok dinamakan ibadah? Karena menghadirkan hati, menata hati. Coba seandainya menikah itu kok hati ini tidak dihadirkan, kayak apa suasana nih rumah tangga, terasa hampa ya enggak? Pokoknya sing lanang tugasku cuman nyambut gawe, piye rupane bojoku kata reken. Nah, sing wedok yo ngono, pokoknya tugasku ngrambut bojo, kaya apa bojoku kata reken. Iki kan yo garing toh. Tapi kalau dihadirkan hati, ya saling menyayangi, saling mencintai, saling perhatian, ya, saling memuji, masakane bojo enak
Puji ya Allah, bojoku ya pinter oleh masak. Loh, bojo dikonokno iku wis rasane iya kan? Masa Allah bisa senyumin langsung wah ngono. Dikonokno to iku. Sing lanang aja pelit iku, aja pelit. Muji, setuju. Jadi lah seneng tadi dipuji karo bojone. Apa gak pernah dipuji? Oh. Kemarin kan nggak pernah dipuji iku ya. Sewe to yo ngono karo lanang ya dipuji. Ya Allah, bojoku yo sregepe yo nyambut gawene. Saling memuji. Saling memuji. Jangan sampai pelit pujian. Iku ketoke simple tapi efeknya sangat besar. Iku yo Mas yo plak-plok jahil apa saling menjahiliku yo itu penting juga. Penting nggak saling jahil? Penting nggak saling jahil? Bojone nyapu terus di tapok plok nih, penting nggak? Iku penting iku. Itu dalam rangka apa? Menghadirkan hati ku mono. Berarti kan ada perhatian. Ada perhatian. Nah saiki lho umpamane seperti itu nggak dilakukan. Ini kan yo garing iku nih hubungan suami istri lho garing. Kalau kau caci nggak apa-apa mancine orang dewasa itu adalah sedewasanya orang itu tetap dalam hatinya ada sifat kekanak-kanakan. Itu pasti itu sedewasa apapun orang itu pasti punya rasa kekanak-kanakan. Itu pasti karena dia sudah pernah mengalami kanak-kanak dan itu terus membekas sampai dia dewasa. Itu pasti begitu. Maka kalau saling manja, saling apa itu wajar dan harus dilakukan oleh suami istri. Itu dalam rangka memupuk apa? Rasa sayang, rasa cinta kepada pasangan. Nah, yang terakhir yang perlu saya sampaikan, calon manten. Nggih, monggo. Pak di belakang, monggo digeser, Pak. Nah, nggih, ya. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan nanti akan disambung oleh Bu Fudo. Nanti yang ini bagi yang belum punya anak, kan pasti punya anak ya. Insya Allah ya. Apa ditunda? Insya Allah ditunda. Oh nggak usah ya. Sebaiknya nggak usah ditunda. Sudah waktunya. Ini kan sudah 19 tahun ke atas semua ya. Ada yang di bawah 19? Enggak ya? Enggak pun banyak berapa? 22. 26. Artinya kalau 22 itu pertumbuhan badan itu kan sudah berhenti, sudah maksimal. Ya kan? 22 itu insya Allah pertumbuhan badan itu sudah maksimal. Artinya kalau pertumbuhan sudah maksimal, tidak ada pertumbuhan lagi, berarti kalau punya anak itu tidak berisiko. Tidak berisiko. Kecuali kalau yang masih remaja, yang di bawah 19 tahun itu kalau punya anak kan berisiko. Ya kan? Karena panggulnya belum tumbuh maksimal, gitu. Terus organ tubuhnya belum maksimal, sehingga ketika punya anak itu nanti gizinya bisa rebutan sama anaknya. Nah kalau sudah 22 ke atas insya Allah sudah tidak ada lagi pertumbuhan. Nah nanti kalau sudah punya anak, pemerintah itu giat-giatnya membasmi stunting.
Tahu apa itu stunting? Anak stunting tahu? Hanya kan sudah pengalaman. Apa? Pernah dengar istilah stunting? Nggak dengar? Anak stunting itu anak yang tumbuh kembangnya kurang normal ya. Tidak sesuai dengan usianya. Tandanya apa anak stunting itu? Satu, ketika dicek di posyandu itu beratnya tidak naik, kan itu grafiknya harus naik terus begini toh. Nah, kalau badannya tingginya tidak naik atau beratnya tidak naik, itu perlu dicurigai stunting. Yang kedua, tandanya anak stunting itu giginya tumbuhnya telat. Itu tandanya anak stunting. Yang ketiga, tanda anak stunting itu baliknya telat. Mestinya 9 tahun, 10 tahun sudah balik, ini sampai 11 tahun. Nah, itu berarti indikasi stunting. Nah, kenapa pemerintah itu kok getol membasmi stunting? Karena anak stunting itu nanti dewasanya sangat berisiko. Satu, dewasanya nanti kecerdasannya berkurang. Di kongkon belajar itu susah, megilan, konsentrasi susah, belajar susah, prestasinya susah. Yang kedua, anak stunting itu dewasanya gampang sakit, ringkih, tilu-tilu sakit, kena udan masuk angin. Yang keempat, anak stunting itu nanti dewasanya gampang kena sakit tidak menular, jantung, hipertensi, ginjal. Nah, itu tanda efek dari anak stunting. Maka kemudian pemerintah itu giat membasmi anak stunting. Nah, kalau dewasanya terus ringkih, gampang sakit, kan nggak iso kerja kan? Kalau dia sakitnya keras, sakit berat, otomatis tidak produktif, kerjanya ya nggak bisa. Nah, itulah kemudian pemerintah giat membasmi stunting. Nah, apa penyebabnya stunting? Penyebab stunting itu adalah anak kurang makan, kurang gizi. Ya, kurang gizi. Jadi gizi mulai dari hamil harus dikasih gizi. Tidak harus mahal. Makanan tidak harus mahal. Iya. Tidak harus mahal. Yang penting bergizi. Ya. Kemudian penyebab stunting adalah rokok. Rokok itu juga penyebab stunting. Ya, kenapa rokok bisa menyebabkan stunting? Asap rokok itu kalau dihisap anak, itu anak nafsu makannya kurang karena asap rokok itu mengandung nikotin. Kemudian asap rokok itu ketika sudah masuk ke tubuh anak, makanan yang sudah di perut anak itu tidak bisa diserap oleh sel-sel tubuh karena ada karbon dioksida di asap rokok itu. Nah, itu nafsu makan sudah kurang, makan banyak tapi nggak bisa diserap oleh tubuh, ya petengin jembling tok, iso lemu. Wah, itulah yang menyebabkan stunting. Maka nanti kalau bagi bapak-bapak yang rokok, ya ini yang rokok yo minggir dhisik, atau wae gendong yo rokok di pateni dhisik. Nah, kecutelan niku nih. Ya gak apa-apa lah, sementing anaknya aman. Ya. Saya kira itu bimbingan perkawinan. Monggo Bu, dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga para calon pengantin yang bahagia kan ya? Bahagia. Sangat bahagia. Semoga nanti pas acara pernikahan maupun setelahnya
bisa berjalan dengan baik, Amin. lancar, Amin. menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nah tentunya panjenengan semua kan sudah tahu kira-kira menjadi keluarga yang sakinah itu bagaimana. Saya yakin sudah siap semua kan, sudah tahu semua. Ya tadi sesuai dengan yang dibilangkan atau yang diucapkan oleh Pak Raden tadi sudah dijelaskan banyak sekali. Yang pertama kan harus saling tadi, saling apa saja tadi, semuanya ya, saling percaya, saling mencintai, saling menghormati, saling menyayangi. Nah itu juga tidak semudah yang kita ucapkan. Kadangkala ada saja kendala-kendala yang ada itu. Contohnya, seumpama kita kan ingin selalu bersama, terus pasangannya tidak memahami, karena kan tidak saling tadi, tidak memahami, jadi percekcokan. Sama niku lu kok ngono, wis ayo ganti ya nih. Seumpama masakan ya, yang bisanya itu yang istri masakannya seumpama kemarin-kemarin kan belum, seandainya ini belum pernah masak, masaknya bisa itu saja. Yang laki harus paham, harus menerima. Jangan gini, sampean kok masak kok ngono aku bosen. Nah, jangan sampai seperti itu. Seandainya ingin mengingatkan, ayo belajar masak ini gimana, bisa apa enggak. Yang laki juga harus bisa masak. Jangan yang perempuan saja. Nah, itu kan saling. Pekerjaan laki-laki bisa dikerjakan perempuan, pekerjaan perempuan bisa dikerjakan laki-laki. Nah, kan jangan gini, seumpama di halaman rumah kotor semua ya. Dan sedangkan yang istri tadi kan masih masak di rumah, masih di dapur, belum selesai. Biasanya pagi-pagi kan harus sudah nyapu. Yang laki enak-enakan, nyantai-nyantai. Mas, seumpama si istri, Mas kok tolong kok disapu. Lapo iku pekerjaannya wong wedok. Jangan sampai seperti itu ya. Usahakan saling, seandainya apa yang dikerjakan, apa yang bisa dikerjakan itu usahakan dikerjakan, baik laki atau perempuan, itu kan saling. Terus seumpama waktu masak ya dibantu, pas liburan seandainya nggak kerja dibantu di dapur. Kira-kira masak apa, seandainya yang laki belum pernah masak ya tanya, iki apa caranya Dik? Nah, masa ini apa? Seumpama goreng telur itu caranya gimana? Nanti memecahkan telur aja nggak bisa lah. Gitu kan. Harus belajar dulu. Dan harus saling tadi. Jadi pekerjaan yang ada di rumah bisa diselesaikan bersama. Dan itu juga menjadi hal yang romantis juga. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya juga pengalamannya seperti itu. Saya kira pasangan saya kemarin itu nggak pernah ke dapur, ternyata masak apa saja bisa. Jadi seandainya saya ke sini itu di rumah, kalau apa yang belum saya kerjakan, saya pulang sudah beres semua. Nah, usahakan itu sebagai pasangan suami istri. Kemudian seandainya ada masalah yang sekiranya diselesaikan, itu jangan sampai disampaikan ke orang lain. Usahakan diselesaikan bersama di kamar, jangan sampai ada saudara atau orang tua yang mendengar seandainya ada masalah. Karena setiap rumah tangga itu tidak luput dari masalah ya, betul nggak luput dari masalah. Meskipun pasangan tadi itu sudah saling mencintai, saling menyayangi, pasti saja ada masalah, dan masalah itu harus diselesaikan sendiri, jangan sampai ada orang ketiga yang mendengar. Seandainya ada orang ketiga yang mendengar, kalau tidak suka itu bisa buyar kita, nggak bisa memendam sendiri, ya usahakan seperti itu. Kemudian masalah sholat, usahakan tadi sudah diingatkan sama Pak Raden juga,
Kalau di rumah usahakan selalu berjamaah dengan pasangan. Itu apa ya, membuat hati kita itu tenang. Seandainya sholat kecuali seumpama yang perempuan itu pas berhalangan, bisa yang laki sholat di masjid atau di musola. Kalau tapi tempat sholatnya itu dekat, ya langsung bersama-sama ke masjid juga boleh. Yang penting usahakan selalu berjamaah. Dan itu ya, saya kira itu aja Pak Raja, barangkali menambah karena belum ada yang itu ya tadi, belum ada yang rafa. Rafa ya. Iya. Jumlahnya banyak, sudah siang juga. Saya kira itu dari saya. Oke, tadi itu ya bimbingan perkawinan yang bisa kami sampaikan berdua. Sekali lagi selamat ya, selamat menempuh hidup baru. Semoga nanti akad nikahnya lancar. Sekali saja akad nikahnya, tidak di bulan baleni. Ini grogi deg-degan itu ya wajar gitu. Gemetaran terus keringet dingin itu wajar, manusiawi ya, wajar. Yang penting mudah-mudahan sekali saja, tidak diulangi lagi. Kemudian mudah-mudahan kalau ada resepsinya, acaranya mudah-mudahan semuanya lancar, sukses. Mudah-mudahan nanti keluarganya jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sampai kakek nenek, ini anak-anaknya soleh, solihah, usahanya lancar, banyak uangnya, banyak duitnya, tidak punya hutang. Amin. Amin. Saya kira itu, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung ke ruangan Pak Kepala, langsung dirafa. Nggih.